Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan bagi kita dalam satu hari ini yang tertulis pada Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas aku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita tahu bahwa Yohanes adalah salah satu murid yang paling disayangi oleh Yesus. Bahkan Yohanes menggunakan istilahnya sendiri, yaitu murid yang dikasihi, untuk menunjuk dirinya sendiri dalam tulisan-tulisan Yohanes. Yohanes itu pun benar-benar spesial di mata Tuhan menurut sejarah gereja. Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan dari ke-12 murid Tuhan yang tidak mati dengan cara disiksa atau dibunuh. Menurut sejarah gereja, Petrus pun mati disalib terbalik. Thomas mati dilembing di daerah India. Yakobus mati dibunuh tentara Romawi dan lain sebagainya. Tetapi Yohanes hanya dibuang ke Pulau Patmos dan menurut sejarah gereja meninggal secara wajar karena usia di sana. Oleh karena itu, Yohanes adalah salah satu murid Yesus yang ikut melihat penyaliban Yesus dari dekat. Bahkan ketika Petrus justru menyangkal Yesus, oleh karena itu Yohanes pun mendapatkan kehormatan dari Tuhan, yaitu melihat penglihatan apa yang akan terjadi di akhir zaman dan untuk menuliskannya dalam sebuah kitab yang sekarang kita kenal dengan kitab Wahyu. Nah, dalam Alkitab cukup sering ditulis bahwa ketika Tuhan menampakkan diri di dalam kemuliaan, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka manusia pun tidak akan tahan untuk dapat berdiri di hadapan Allah yang begitu maha kuasa. Mengapa bisa demikian? Karena ketika Tuhan datang dengan segala kemuliaannya, maka kita menyadari bahwa diri kita adalah manusia yang begitu banyak sekali melakukan dosa dan pelanggaran dan sangat tidak sempurna di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat kemuliaan Tuhan, maka kita melihat suatu kemuliaan yang tanpa noda dan celah sedikit pun. Oleh karena itu, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pasti akan jatuh tersungkur dan tidak dapat melihatnya. Karena di mana hidup kita masih kotor dan bernoda, melakukan kesalahan dan pelanggaran di dalam kehidupan ini. Yohanes sendiri baru dapat tahan ketika Tuhan Yesus mendatangi dan memberinya kekuatan. Karena ada tujuan yang penting yang harus dilakukan Yohanes. Nah, oleh karena itu tidak ada seorang pun yang dapat bisa berdiri tahan di hadapan hadirat Allah maupun kehadiran Allah. Kitab Wahyu ini menjelaskan bagaimana Allah memperkenalkan dirinya melalui tanda. Oleh karena itu, melalui kitab Wahyu ini kita diarahkan untuk mengerti maksud Allah tentang apa yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu semuanya itu untuk mengingatkan dan mengerahkan kehidupan kita untuk dapat melihat dan merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, bahwa Ia adalah pemilik hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Datanglah kehadiran Allah, hiduplah di dalam kesucian dan kekudusan. Lakukanlah segala yang diperintahkan Allah, karena Ia adalah Allah yang tak berawal dan yang tak berujung. Oleh karena itu, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang terakhir. Hidup ini tidak perlu diliputi oleh ketakutan. Memang takut itu adalah hal yang manusiawi. Tapi melalui kitab kita atau melalui renungan kita pada hari ini, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang lebih besar dari Allah yang kita imani. Amin. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas kita. Tuhan memberkati.